siapapun kita, sebagai apapun, mesti dijaga sebagai muslim. Yang penguasa hendaknya harus adil dan bijaksana. Yang aparat harus bertindak adil dan benar. Yang warga masyarakat bangsa hendaknya menyebarkan kedamaian dan persatuan. Yang pedagang berlakulah yang jujur dan tidak curang. Dengan akhlak beliau, Islam ketika itu hampir menguasai separuh dunia. Dengan akhlak beliau, Arab jahiliyah yang terkenal dengan gembel padang pasir bisa menjadi tinggi peradabannya. Dengan akhlak beliau, Arab yang tidak diperhitungkan kemudian datang Islam, mampu menaklukkan dua kekuatan imperium besar, Persia dan Romawi, takluk di tangan Islam. Dengan akhlak beliau, Islam mampu menguasai mulai dari daratan tembok Cina di timur sampai pesisir Atlantik lautan di barat. Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan adakhiruha liyaumit tanad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyraful ubad wa zuhad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sadaqallah wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wa atallaha biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Ar-Rabi dalam kitab beliau yang bernama Wahyul Qalam pernah berkata, seandainya aku diminta untuk merangkum intisari dari seluruh nilai-nilai dan ajaran Islam dalam dua kata, maka aku katakan keteguhan akhlak. Pun demikian, jikalau berkumpul dan bersatu semua ilmuwan barat dan Eropa, duduk bareng membahas peradaban dunia, lalu kemudian mereka ditanya apa yang paling sulit diraih oleh masyarakat barat dan Eropa, tentu mereka akan menjawab keteguhan akhlak. Pun seandainya jikalau seumpama seluruh filosof-filosof besar dan terkenal di dunia berkumpul duduk bareng, lalu kemudian mereka ditanya apa solusi jitu di dalam menyelesaikan problem keumatan, problem dan persoalan-persoalan yang berkembang di dunia, niscaya mereka pun boleh jadi akan mengatakan keteguhan akhlak.
Sejak awal, sejak pertama kali dideklarasikan kenabian beliau telah memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Luar biasa sabda Rasul. Dari sabdanya saja kita telah menyadari bahwa beliau memang benar-benar ingin menyempurnakan akhlak. Beliau tidak menyalahkan akhlak sebelumnya. Beliau tidak menburuk akhlak sebelumnya. Beliau tidak mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk mengkoreksi akhlak sebelumnya. Bukan. Beliau juga tidak bersabda sesungguhnya aku diutus untuk mengevaluasi akhlak sebelumnya. Juga tidak. Tapi justru beliau malah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah, luar biasa. Inilah karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Hal ini sejalan juga dengan surah Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Bagaimana mungkin Rasul menjadi rahmat kalau akhlaknya buruk? Bagaimana mungkin Islam menjadi mulia kalau yang membawa akhlaknya tidak baik? Bagaimana mungkin agama Islam menjadi panutan umat terbesar kalau yang membawa akhlaknya tidak manusiawi? Maka dengan akhlaklah kunci keberhasilan dakwah beliau selama 23 tahun kurang lebih. Dengan akhlak beliau, Islam ketika itu hampir menguasai separuh dunia. Dengan akhlak beliau, Arab jahiliyah yang terkenal dengan gembel padang pasir bisa menjadi tinggi peradabannya. Dengan akhlak beliau, Arab yang tidak diperhitungkan kemudian datang Islam, mampu menaklukkan dua kekuatan imperium besar, Persia dan Romawi, takluk di tangan Islam. Dengan akhlak beliau, Islam mampu menguasai mulai dari daratan tembok Cina di timur sampai pesisir Atlantik lautan di barat. Luar biasa, dengan akhlak beliau Islam menjadi harum dan mulia. Oleh karena itulah hadirin yang berbahagia, menurut Rasul yang terbaik di antara kalian bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling megah rumahnya, bukan yang paling mewah kendaraannya, bukan yang paling melimpah hartanya. Tapi kata Rasul, khiyarukum ahasinukum akhlaqu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Tapi coba kita lihat potret hari ini hadirin. Bangsa kita berada di titik nadir perpecahan. Kita saling curiga, saling hujat, saling caci menyaci, saling menyalahkan sesama saudara, sesama seagama, sebangsa dan setanah air. Bahkan hadirin yang berbahagia, jalinan silaturahim sebagai ruh persaudaraan hari ini telah memudar. Cinta kasih dan kasih sayang hanya menjadi komoditas belaka. Banyak orang yang kemudian tidak memperdulikan lagi bagaimana kalimatnya bisa menyakiti saudaranya, menyebar kebencian, menebar hoak, menebar caci maki,
yang itu bukan akhlak agama Islam. Maka hadirin yang berbahagia, kita selaku muslim sesungguhnya berkaca kepada Nabi kita sebagai teladan kita. Lihat dalam surat Al-Fat ayat 8, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai bukti dan sebagai pemberi kabar, berita gembira dan pemberi peringatan. Keberadaan Rasul sebagai bukti kemuliaan Islam, keberadaan Rasul sebagai bukti keluhuran Islam, maka kita sebagai umatnya hendaknya meneladani Rasulullah SAW. Kita adalah mimbar berjalan, kita adalah reklame abadi sampai mati. Karena itu akhlak siapapun kita sebagai apapun mesti dijaga sebagai muslim. Yang penguasa hendaknya harus adil dan bijaksana. Yang aparat harus bertindak adil dan benar. Yang warga masyarakat bangsa hendaknya menyebarkan kedamaian dan persatuan. Yang pedagang berlakulah yang jujur dan tidak curang. Dan begitu seterusnya, membawa akhlak muslim kapanpun dan dimanapun dia berada. Kenapa? Karena buat Islam bukan menyakiti tapi mengobati, bukan menghina tapi harusnya membina, bukan mengejek seharusnya mengajak, malah bukan menghajar tapi mengajar, bukan memukul tapi harusnya merangkul. Itulah potret muslim sesungguhnya, yang kita bisa menjadi besar sebagai bangsa kalau kita mengutamakan akhlak. Saya jadi teringat sebuah syair dari Ahmad Shauqi Bey, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya bangsa ini bisa menjadi kuat karena akhlak bangsa. Kalau akhlak umatnya, akhlak bangsanya runtuh, maka sekitar itu juga bangsa itu menjadi runtuh juga. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari kita jaga akhlak kita sebagai umat Islam. Tampilkan bahwa umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang santun, umat yang beradab, umat yang menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Semoga dengan begitu kita bukan hanya sebagai bangsa yang berpenduduk besar, bukan hanya bangsa yang memiliki kekuatan dan sumber daya besar, tapi kita juga bangsa yang memiliki jiwa yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi